Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, Pak Armoko, Bu Musliani. Hari ini adalah pertemuan pertama setelah Lebaran ya, setelah Lebaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk tetap melanjutkan proses perkuliahan di mata kuliah metode pendidikan meskipun pada pagi hari ini baru 2 orang yang gabung. Yang lainnya saya belum tahu kenapa dan apa alasannya sehingga belum bergabung, mengingat jadwal perkuliahan itu kembali normal ya setelah dibandingkan dengan bulan puasa kemarin. Jadi jadwalnya kembali normal. Ada perbedaan dengan jadwal bulan Ramadan kemarin. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang rancangan penelitian. Sebelumnya saya ingin mereview kembali pertemuan sebelumnya itu tentang penentuan tema penelitian. Bagaimana Pak Harmoko dan Bu Musliani, ada perubahan atau tetap sama tema yang kemarin? Saya mau konsultasi, Bu. Ya. Kenapa, Pak? Mungkin Bu, apa namanya? Yang judul kemarin Bu, yang apa namanya? Rancangan kemarin Bu, mau sedikit ada perubahan, Bu. Ya. Kayaknya saya sedikit tertarik, Bu, untuk ambil terkait dengan pengolahan limbah, Bu. Iya. Sempat sudah ada sedikit rancangan Bu, terkait pengolahan limbah cair, Bu, yang berkaitan dengan laundry. Oh iya, iya. Sebenarnya sudah ada yang mengangkat tema tersebut, Pak Harmoko ya, tentang pengolahan limbah laundry, akan tetapi mungkin nanti kita lihat kembali, kita lihat lagi kira-kira mengarahnya kita ke arah yang mana, kemudian yang kalau saya tidak salah itu Bu Munawar angkatan 2018 juga mengangkat tema yang sama. Nanti kita pisah dan pilah lagi Pak Harmoko bagian mananya, kemudian Ibu Munawar bagian mananya, supaya tidak sama persis seperti itu. Tapi Bu, mungkin saya minta maaf ini Bu, karena kan saya sempat diskusi sama beberapa teman-teman, termasuk karena mungkin betul Bu yang kita bilang, karena mungkin ada teman atau senior yang sudah mengambil terkait dengan Bu, pengolahannya. Ya. Tapi kan mungkin kayak laundry ini bukan ada beberapa bagian Bu yang bisa mungkin kita tinjau, termasuk mungkin terkait dengan bagaimana ini Bu pengolahan limbahnya sampai kan ada Bu kayak tadi Bu, saya minta maaf, saya sempat kan diskusi sama salah satu kakak angkatan Bu, Iya. Pak Syahrir. Dia juga katanya ambil yang berkaitan dengan pengolahan limbah. Ya, limbah rumah sakit kalau tidak salah dia. Iya, makanya kemarin sempat habis Lebaran kemarin berdiskusi. Kebetulan dia juga orang Pinrang, dan juga ada hubungan keluarga Bu. Saya juga masuk Bu di Unipa ini kan atas arahannya, iya. Makanya dia bilang kemarin kalau kita ambil limbah mungkin kita bisa diskusi panjang karena saya juga ambil itu. Jadi mungkin kita bisa ambil, karena katanya dia Bu ambil bagian Bu, bagian penataan ruangnya Bu, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi dia bilang, dia sempat kasih bahwa kalau kita bisa ambil di outputnya nanti, kayak misalnya kan dia ambil Bu dari bagaimana pengolahan penataan ruang, misalnya dari mesinnya baru ke tempat pengeringan sampai dia tidak tinjau dari segi bagaimana output limbah cairnya nanti Bu, apa hasilnya. Dia kemarin sempat arahkan bagaimana kalau itu juga bisa menjadi referensi
karena saya tidak tinjau apa output airnya nanti tuh bagaimana kualitas. Jadi kan bisa nanti diuji Oh iya, iya, iya. bagaimana pasca dipakai ini airnya, bagaimana kualitas airnya sampai dengan setelah selesai dipakai. Saya pikir menarik itu Pak Harmoko karena di Makassar sendiri kan ada perda yang baru itu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang dia mengkhususkan untuk pengolahan limbah. Saya kebetulan itu hari memberikan materi juga yang difasilitasi oleh salah satu anggota dewan di Makassar. Ya, saya sempat lihat itu fotonya Bu Ya, hari ini. Iya. Itu yang dibahas itu. Jadi lagi isu hangat sebenarnya kalau pembahasan tentang air limbah dan menjadi kebutuhan karena rupanya kemarin itu kan banyak RT RW yang ikut dalam forum tersebut. Ternyata banyak sekali permasalahan yang terkait air limbah yang terjadi di masyarakat. Nah, mungkin nanti penelitiannya Pak Harmoko bisa mungkin langsung diaplikasikan ke rencananya seperti itu. karena Ya, memang mungkin usaha di lokal gambar. lagi menjamur kan lagi banyak sekali. Bukan tidak mungkin permasalahan yang ditimbulkan juga beragam dari usaha tersebut. Ya, nanti tinggal dikembangkan mungkin Pak Harmoko, tinggal dilihat nanti skopnya seperti apa, sehingga tidak sama persis dengan penelitian sebelumnya. Mungkin penelitian sebelumnya itu bisa dijadikan hipotesis saja. Referensinya penelitiannya. Baik, Pak Harmoko, sekarang sudah bergabung juga Pak Hasannya, Pak Hasanuddin. Pada pagi hari ini, kebetulan tadi Pak Harmoko sudah menyinggung sedikit soal rancangan penelitian. Nah, pagi hari ini memang rencananya saya akan membahas sedikit tentang rancangan penelitian. Kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa output dari mata kuliah metode penelitian ini adalah draft proposal Bapak Ibu nanti, draft penelitian. Jadi, adapun teori-teori yang saya sampaikan ini hanya bersifat stimulan saja, pelengkap, pendukung, nanti sisanya kita lebih kebanyakan actionnya. Jadi tugas-tugas yang saya berikan itu nanti outputnya akhirnya itu dalam bisa berupa draft proposal penelitian Bapak Ibu. Ya, baik, kita mulai saja. Saya coba share screen terkait dengan materi rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian itu jika kita melihat pengertian, banyak ya, banyak definisi, banyak pendapat tentang pengertian dari rancangan penelitian. Ada yang mengatakan bahwa rancangan penelitian itu adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian atau research plan. Ada juga lebih memadatkan sedikit, rancangan penelitian itu disebut desain penelitian, ini lebih simple. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa rancangan penelitian itu dapat didefinisikan sebagai sketsa atau kerangka yang lebih spesifik yang didesain oleh peneliti yang menggambarkan rencana proses penelitian secara keseluruhan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh seperti apa, seperti gambaran yang ada di kepala Bapak Ibu tentang rancangan penelitian itu, seperti apa kira-kira? Tadi Pak Harmoko sudah ada sedikit informasi awal bahwa katanya sudah merancang, ada rancangan penelitian sementara yang sudah bisa disusun Pak Harmoko ya terkait dengan penelitian rencana tema penelitian yang akan diangkat nanti. Silakan. Ada yang bisa memberikan rancangan penelitian itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Ya, baik Bu. Saya barangkali bisa dulu sedikit Bu. Ya. Jadi memang sesuai dengan apa yang kami sampaikan dari awal bahwa kami ini mengacu ke masalah penanganan long segment, artinya bagaimana ini preservasi ini bisa terakomodir dengan sepanjang jalan itu dengan filosofi mantap. Nah, dari rancangan penelitian kami karena ada berbagai permasalahan di dalamnya, termasuk barangkali penelitian kami yaitu
potensi kerusakan yang terjadi, yang kami bagi dalam rencana penelitian nanti itu. Ada mungkin istilahnya kategori yang memang harus di pengembalian kondisi. Jadi ada pengembalian kondisi, ada potensi yang mengarah kerusakan itu yang bersifat preventif. Nah, jadi nanti ada preventif, artinya potensi kerusakannya kita sudah lihat, kita sudah teliti bahwa akan potensinya ini umurnya seperti ini. Nah, ada memang yang sudah rusak, itu spot-spot kerusakan itu kita lihat sejauh mana dia punya radius itu kita harus kembalikan kondisinya sama dengan minimal sama dengan sebelumnya. Jadi pengembalian kondisi, kemudian preventif itu tadi. Nah, potensi itu yang kita mau kalkulasi. Nanti dari kalkulasi itu ada konsekuensinya. Konsekuensi misalnya kalau kita sudah petakan daripada apa yang kami dapatkan itu sesuai dengan survei itu, nanti kan kelihatan bahwa misalnya kita batasi itu preventifnya itu waktunya dilaksanakan seperti apa, terus yang pengembalian kondisinya seperti apa, kemudian rekonstruksinya itu sendiri seperti apa. Nah, ada mungkin 3 kategori nanti dalamnya yang kami katakanlah kita riset seperti apa, sehingga ada konsekuensi penanganannya dengan konsekuensi pembiayaan di dalamnya. Nah, itu mungkin nanti Bu yang sementara di benak saya seperti itu, Bu. Iya, berarti kalau saya tangkap dari arah pemaparannya Pak Hasan tadi mengatakan bahwa dalam konsep pemikirannya itu mengatakan rancangan penelitian yang dimaksud itu adalah kira-kira perlakuan sampel ya. Ya, pengambilan sampel, berapa jumlah sampelnya nanti, di mana spot-spot pengambilan sampelnya, bagaimana perlakuan pengujiannya, kemudian dibandingkan ya, seperti itu mungkin bahasannya. Ya, betul. Yang lain mungkin Pak Harmoko, Bu Musliani, seperti apa kira-kira di pendapat atau menurut kita rancangan penelitian itu seperti apa? Meliputi apa-apa saja? Oh iya Bu, tadi Bu, saya tadi sebelum dimulai perkuliahan sempat konsultasi Bu terkait dengan rancangan penelitian yang ingin saya lakukan. Saya mungkin dari judul sebelumnya ini kan mungkin sedikit beralih Bu ke terkait dengan persoalan limbah cair yang berkaitan dengan limbah cair apa tadi? Laundry Bu, limbah cair laundry setempat Bu. Jadi kan saya kata dengan hal ini Bu, saya ingin sedikit bagaimana output cairan yang dikeluarkan nantinya, apakah ini kan air Bu sebelum dipakai. Dan pada saat proses dipakai kan pasti bercampur dengan baik itu sabun, baik itu kotoran-kotoran pakaian, sampai hasilnya nanti kan akan mengeluarkan air yang bercampur dengan kotoran itu. Dan busanya Bu, bagaimana nantinya Bu ini ada semacam apa gitu modelnya adalah bentuk bak atau penyaringan, sehingga air yang dikeluarkan nantinya itu bisa bersih kembali, setidaknya mungkin Bu tidak terlalu tidak terlalu kotor Bu, mungkin seperti itu Bu. Jadi mungkin apakah ada semacam sistem penyaringan di bak nantinya Bu, seperti itu? Iya. Iya, jadi ada kayak penyaringan, apakah dia memakai berapa metode ya, apakah baknya nanti Bu nih dipeta-petakan, terus dia dipakaikan medium baik apakah itu pasir atau ijuk dan sebagainya, sehingga
air yang dikeluarkan nantinya dari limbah laundry ini Bu bisa saya setidaknya bersih lah, setidaknya tidak tercemar seperti itu Bu. Setidaknya bisa digunakan kembali untuk mungkin sekedar menyiram tanaman. Iya Bu, iya Bu. Seperti Iya, itu. seperti. Oke. Baik, yang lain Bu Musliani, Pak Hasanuddin, Feni, Pak Sudarno, mungkin ada tambahan kira-kira. Ya, makasih Bu. Kalau saya kan kemarin kan yang mengenai dampaknya lingkungan yang saya tinjau, tapi saya ubah kembali Bu mengenai apa ini resiko dampak lingkungan yang pembangunan proyek Sutet Bu. Karena saya lihat di sini apa ini kan terlalu banyak yang ditimbulkan mengenai proyek Sutet, utamanya tegangan apa ini yang ditimbulkan ke masyarakat. Iya. Sama mengenai apa ini menganalisa nanti resiko lingkungannya juga Bu. Oke. Ini saya lihat setelah Lebaran ini banyak sekali judul yang berubah. Mungkin pengaruh rasakan, pengaruh. Iya Bu. Pak Armoko, Bu Musliani ada perubahan sedikit, tapi itu enggak masalah ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya seperti apa jika ada perubahan-perubahan judul. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan materi tentang rancangan penelitian. Saya tadi sudah umpan balik, kira-kira pemahaman Bapak Ibu tentang rancangan penelitian itu seperti apa. Ada yang menyebutkan, ada yang menjelaskan hanya sekedar perlakuan benda uji, penentuan spot, dan lain sebagainya. Ada yang hanya membahas tentang judul, ada juga yang membahas memaparkan terkait bagaimana teknis pelaksanaannya nanti ya. Jadi kita lihat lebih lanjut kira-kira rancangan penelitian itu secara global, secara umum itu seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak terlambat Bu. Saya kemarin saya sampaikan ke Ibu mungkin saya mengangkat tentang mitigasi bencana. Ya. Dan ada 2 poin yang saya paparkan waktu itu, yaitu early warning system di Bendung Benteng, atau nanti saya mengkaji pola-pola pada masyarakat yang terdampak. Nah, yang kendala saya bukan sampai sekarang saya juga belum koordinasi dengan stakeholder terkait bagaimana pengambilan data saya nanti khususnya di Bendung ataupun di Balai Pumpengan Janai Berang. Jadi untuk saat ini saya belum memastikan Bu, apakah saya maju di early warning system atau di pola-pola penanganan bencananya khususnya di daerah yang terdampak. Begitu Bu. Ya. Tapi menurut Ibu bagaimana? Kira-kira saya konsultasi dengan pimpinan, terus sampaikan kira-kira kalau early warning system misalnya pertama tidak jangan sampai bisa lebih jauh gitu Bu, lebih lama mengambil waktu. Oke. Ya. Kira-kira bagaimana Bu pendapatnya Bu? Jadi ini sebenarnya akan dibahas ke depannya hari ini. Oh begitu ya. Bagaimana sih caranya membatasi lingkup penelitian? Oh gitu. Lingkup penelitian, lama penelitian, jenis metode penelitian itu kita sendiri yang menentukan nanti di batasan masalah. Ya. Oh begitu, siap Bu. Jadi mau seluas apa jangkauan penelitian, mau sesempit apa jangkauan penelitian itu tergantung kita, tergantung cara Bapak Ibu membatasi nanti di rancangan penelitian yang Bapak Ibu susun. Oh ya. Gitu. Oh ya. Itulah gunanya ada rancangan penelitian. Jadi secara umum itu sebenarnya rancangan penelitian bukan hanya membahas tentang perlakuan benda uji atau hanya membahas tentang judul. Jadi bukan hanya sebatas itu. Rancangan penelitian itu adalah secara umumnya itu adalah meliputi keseluruhan proses penelitian mulai dari perencanaan sampai nanti pengujian, tahap analisis hingga nanti sampai pada tahap pelaporan. Jadi mulai tahap perencanaan awal, judul hingga nanti proses pengujiannya dan analisisnya seperti itu. Oh iya, siap. Ya.
kurang lebih melingkupi ada judul penelitian, ada rumusan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ada hipotesisnya, ada kepustakaannya, ada populasi sampel, partisipan, stakeholder, subjek penelitian, kemudian bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana pengumpulan data di sini dimaksud mungkin ada primer dan sekunder, kemudian ada metode analisis data dan penulisan laporan. Jadi ini semua yang perlu Bapak Ibu pahami dan pertimbangkan jika membuat suatu rancangan penelitian. Bagaimana dengan judul sampai dengan proses analisis data nanti apakah terjangkau baik dalam segi dana maupun dalam segi waktu ya, mengingat masa studi S2 ini hanya 2 tahun ya, seperti itu. Ya, Nah, oke, terima kasih. Judul itu merupakan representasi paling singkat dari keseluruhan substansi penelitian. Jadi kalau kita mau melihat secara keseluruhan atau melihat inti dari suatu penelitian itu kita lihat saja judulnya ya. Makanya kalau judul itu dikatakan kata kunci atau keyword daripada inti atau keseluruhan dari suatu penelitian. Jadi pembuatan judul itu tidak harus di awal. Saya sebenarnya ada beberapa judul yang memang mungkin saya buat dari awal judul-judulan yang hanya sebagian kecil yang fix hingga akhir. Jadi sebagian besar itu judul yang apalagi yang direncanakan dari awal itu hanya bersifat judul-judulan sebenarnya, judul sementara. Karena pada proses nantinya, proses penyusunan, proses penelitian, apalagi sudah masuk dalam ujian proposal, itu tidak menutup kemungkinan judul yang Bapak Ibu buat itu masih berubah beberapa kali. Meskipun tidak mengubah secara substansi ya, hanya mengubah mungkin bagaimana penyajian judulnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah risau terkait dengan judul yang Bapak Ibu siapkan sekarang, rencana judul. Yang perlu mungkin dimatangkan substansinya seperti apa. Kalau judulnya tidak masalah, itu kapanpun bisa berubah. Sampai ujian tutup pun, seminar hasil, judul masih bisa berubah. Ya. Tapi asal jangan merubah secara keseluruhan substansi apa yang Bapak Ibu teliti, karena itu akan berpotensi untuk melakukan penelitian 2 kali, kerja 2 kali ceritanya. Nah, beberapa judul penelitian yang baik itu sebaiknya memikirkan atau mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, terjangkau dalam pengertian kemampuan dana maupun waktu, efisien dan efektif. Kemudian menarik minat pembaca. Apa yang menarik minat pembaca itu kira-kira mengangkat tema-tema isu-isu terkini ya, isu terkini. Misalnya tadi mungkin limbah, air limbah, pemanfaatan air limbah dan lain sebagainya. Kemudian mitigasi ya, yang sekarang lagi isu-isu hangat itu mitigasi bencana, kemudian tentang COVID, kemudian tentang air limbah. Kalau di Makassar ini pengolahan air limbah. Kemudian kenapa? Karena hal-hal atau isu-isu terkini itu, atau isu yang hangat, atau permasalahan-permasalahan yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan itu menggugah rasa penasaran pembaca. Kemudian harus juga relevan dengan isi dan lain sebagainya. Jadi kita harus dalam membuat rancangan penelitian, mulai dari judul itu kita harus memikirkan bahwa judul ini atau penelitian ini kira-kira mampu tidak Bapak Ibu selesaikan. Seperti itu. Kemudian rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Rumusan masalah itu sering disebut pula pertanyaan penelitian. Jadi bentuk rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini bisa dikemukakan dalam bentuk poin atau deskripsi. Jadi dalam suatu penelitian, tesis ataupun skripsi ataupun disertasi itu kadang muncul 2 atau lebih rumusan masalah. Jadi deskripsinya pun atau penyajiannya pun, penulisannya pun itu bersifat pertanyaan ya. Jadi biasanya kalau rumusan masalah itu bagaimana,
kata awalnya ya, bagaimana misalnya bagaimana nilai karakteristik marsal, bagaimana prosedur pengolahan limbah, bagaimana hasil akhirnya, nah, seperti itu. Kemudian dalam menyusun rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena dan mendefinisikan fenomena tersebut sebagai masalah. Jadi kurang lebih permasalahan yang akan diteliti itu nanti tercermin dari rumusan masalah yang Bapak Ibu buat. Misalnya kalau kita mau dalam penelitian tak itu pengujian yang akan kita bahas atau akan kita teliti, misalnya pengujian marsal atau pengujian Cantabro, itu akan tercermin nanti di rumusan masalah. Misalnya bagaimana nilai karakteristik marsal, itu sudah kita membayangkan, sudah kita tahu bahwa oh ini metode yang akan dilakukan nanti seperti ini, karena tercermin dari rumusan masalah. Seperti itu. Kemudian tujuan penelitian ini ngikut ya, ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Misalnya kalau, maaf kalau saya mencontohkan sesuai dengan basic keilmuan saya ya, material. Jadi tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya tadi mengatakan bahwa bagaimana nilai karakteristik marsal. Jadi secara otomatis tujuan penelitian itu adalah mengetahui nilai karakteristik marsal. Jadi sama, hanya yang berbeda dari rumusan masalah dengan tujuan itu adalah kata awalnya. Kalau rumusan tadi adalah bersifat pertanyaan, kalau tujuan itu adalah jawaban dari rumusan. Jadi kalau saya contohkan, kalau rumusannya itu mengatakan bagaimana nilai karakteristik marsal, maka tujuan penelitian itu mengetahui nilai karakteristik marsal. Dia adalah jawaban apa yang Bapak Ibu tuliskan nanti di rumusan masalah. Jadi membuat tujuan dan manfaat penelitian itu tidak sesulit apa yang dibayangkan. Pembaca ataupun peneliti tinggal melihat kembali rumusan masalah yang telah disusun karena tinggal menyesuaikan dan adalah jawaban dari rumusan masalah yang Bapak Ibu susun sendiri, seperti itu. Kemudian kita melangkah lagi ke tinjauan kepustakaan atau referensi yang akan digunakan dalam penelitian atau studi literatur. Pada kerangka ini pembaca mencari, membaca dan mereview bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan itu diupayakan 5 tahun terakhir ya. Jadi jangan menggunakan literatur atau referensi yang seumuran dengan sama dengan tahun kelahiran tak. Wah itu sangat-sangat lama ya, bisa jadi penelitian atau referensi yang Bapak Ibu angkat itu sudah banyak penelitian yang baru terkait dengan hal tersebut. Jadi itu mengapa semua penelitian itu diharapkan menggunakan literatur kurang lebih 5 tahun terakhir. Jadi caranya itu salah satunya bisa melalui Google apa lagi namanya itu. Jadi bisa dibatasi di situ dalam pencarian, misalnya 5 tahun terakhir itu, maka jurnal-jurnal atau penelitian yang akan muncul itu adalah jurnal 5 tahun terakhir. Di Google Scholar boleh, Google Cendekia juga bisa, jadi sisa membuka, mengetik, akses Google Scholar misalnya atau Google Cendekia di searching Google itu. Kemudian ada nanti pilihan pembatasan, nanti bisa kita batasi 5 tahun terakhir, maka penelitian dan jurnal yang akan muncul itu adalah review dari jurnal terbaru 5 tahun terakhir. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan suatu penelitian itu adalah penelitian memang yang kurang diangkat oleh peneliti ya. Maka tidak jarang suatu penelitian itu kita sulit sekali mendapatkan suatu referensi yang terkait. Jika kelangkaan ini ditemukan setelah pencarian yang ekstensif dan melelahkan, dalam artian sudah beberapa hari atau sudah beberapa kali dicoba untuk mencari, akan tetapi tetap hasil pencariannya itu minim, maka penulis bisa menuliskan di proposal bahwa studi tentang topik yang dibahas masih sedikit, dibuktikan dengan minimnya literatur, akan tetapi tetap yang literatur yang disajikan itu, referensi yang disajikan itu tetap referensi yang terbaru, seperti itu.
Hipotesis. Hipotesis itu diperlukan jika penelitian yang Anda lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Hipotesis dirumuskan dari hubungan antara dua variabel atau lebih yang menjadi kesimpulan sementara dan perlu diuji. Contohnya seperti ini. Dalam suatu penelitian, misalnya ini di latar belakang ditulis ya, jadi hipotesis ini nanti akan dimasukkan atau akan digandeng di latar belakang, penulisan latar belakang, pendahuluan ya. Misalnya saja, penelitian Gusti mengatakan, Gusti 2019 contohnya ya, mengatakan bahwa penggunaan aspal buton itu bisa saja digunakan sebagai bahan pengikat dalam suatu campuran aspal tanpa menggunakan bahan pengikat aspal minyak, ya. Akan tetapi perlu bahan aditif, misalnya flux oil. Tetapi flux oil sekarang sudah jarang ditemukan atau langka. Jadi mungkin dibutuhkan alternatif yang lain untuk menggantikan bahan peremaja aditif tadi, yaitu flux oil. Maka penelitian saya ya, atau misalnya Musliani, maka saya mencoba mengangkat penelitian menggunakan bahan peremaja berupa limbah oli bekas, limbah oli yang bisa menggantikan flux oil. Nah, itu hipotesisnya atau hasil kesimpulan penelitian sebelumnya yang akan kita lanjutkan. Jadi hipotesis yang disajikan di latar belakang itu bisa satu atau lebih ya. Misalnya menyandingkan satu atau dua atau lebih penelitian yang akhirnya dikerucutkan kembali menjadi dihubungkan dengan rencana penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Sebentar saya berikan contoh ya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini harus menjawab juga rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya tadi contohnya saya nilai karakteristik Marshall, mengetahui nilai karakteristik Marshall, maka metode penelitian itu harus pengujian Marshall. Ya, seperti itu. Jadi bab 3 metode penelitian itu saya ingatkan kembali bahwa jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau apa yang Bapak Ibu ingin ketahui, apa yang Bapak Ibu ingin teliti, itu sangat berkaitan antara metode penelitian dengan apa yang disajikan pada rumusan masalah. Peneliti atau penulis harus memilih metode yang paling relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jangan sampai rumusan masalahnya mengatakan bagaimana mengetahui nilai karakteristik Marshall, kemudian metode penelitiannya tentang pengujian kuat tekan atau kuat tarik. Ini tidak relevan atau tidak menjawab apa rencana penelitian yang akan dilakukan. Bisa melalui tahapan observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, atau pengujian di laboratorium, serta hal-hal yang lain. Kalau mengenai laporan, tentu saja ketika berbicara laporan kita karena kita ada panduan tersendiri di Embril, maka laporan atau tesisnya nanti itu akan mengikuti standar panduan penulisan tesis. Nanti akan di-share. Ya. Boleh disesuaikan dari sekarang nanti penyusunan bab satunya, atau boleh disusun saja dulu, nanti setelah fix baru disesuaikan dengan panduan penulisan. Nah, saya sedikit ingin memperlihatkan contoh hipotesis yang diangkat di salah satu tesis dari senior Bapak Ibu. Ini, Davidovich 1994 menyatakan bahwa proses produksi dan penggunaan semen membawa dampak buruk bagi lingkungan. Ini adalah kesimpulan sementara dari penelitian yang dilakukan oleh David. Sehingga perlu diadakan penelitian mengenai bahan alternatif pengganti semen sebagai bahan bangunan. Ini hipotesisnya ya.
dugaan sementara bahwa penggunaan semen dalam campuran beton itu memberikan dampak yang negatif. Sehingga perlu mungkin dilakukan suatu penelitian untuk menggantikan penggunaan semen dalam bahan bangunan. Maka judul yang diangkat itu adalah penggunaan fly ash. Fly ash sebagai bahan pengganti semen tadi. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa hipotesis ini bisa saja satu atau dua yang kemudian nanti dihubungkan dengan judul Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini dimengerti? Kemudian tadi hubungan antara rumusan masalah dengan apalagi tujuan ini tadi yang saya jelaskan. Misalnya kalau rumusannya mengatakan bagaimana filling ability, passing ability, dan segregation resistance pada beton geopolimer SCC, maka tujuannya juga harus seperti itu, filling ability, passing ability, dan segregation. Kemudian bagaimana pengaruh molaritas. Tujuan penelitiannya juga harus sama seperti dengan rumusan, harus searah untuk menganalisis pengaruh molaritas, seperti itu. Kira-kira dimengerti? Sampai di sini ada mau ditanyakan? Ya Bu, jadi saya barangkali mau pertajam yang kaitannya tadi penelitian, tujuan penelitian dengan apalagi namanya rumusannya dengan tujuannya. Dia harus kan berbanding lurus, artinya berbanding lurus apa yang rumusan tadi itu dengan yang dituju. Nah, seperti tadi itu katakanlah kalau misalnya aspal beton itu bisa misalnya kita gunakan tanpa menggunakan aspal aspal minyak, ya, tetapi hanya ya terbalik, ya, aspal beton bisa menggantikan aspal minyak. Ya, aspal minyak. Dia bisa menggantikan aspal minyak. Cuma masalahnya di situ aspal beton itu kan dia berada dalam cangkang itu, hanya kan bagaimana bisa mengeluarkan, artinya bisa mengeluarkan itu aspalnya sehingga bisa mengikat dari material itu sendiri. Seperti itu saya tangkap barangkali seperti itu Bu. Tentang lagi barangkali saya mau minta penjelasan lebih lanjut yang kaitannya tadi masalah referensi. Referensi ini kan misalnya bisa kita mengambil dari beberapa unsur, tetap nanti itu dicantumkan dia punya pengambilan itu. Ya. Oh ya. Jadi apapun referensi yang Bapak Ibu gunakan mulai dari bab 1 sampai bab 3 itu harus dimasukkan di daftar pustaka ya. Penulis yang baik, peneliti yang baik adalah peneliti dan penulis yang jujur. Artinya harus mengakui dan harus tetap menuliskan referensi yang digunakan dalam tulisannya. Seperti itu. Nah, pertemuan berikutnya, materi yang akan saya bawakan itu adalah mengenai manajemen referensi. Atau bagaimana menulis daftar pustaka tidak manual lagi. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu selama ini mungkin menulis daftar pustaka manual, jadi misalnya tadi David, kemudian setelah itu dimasukkan di bab 1, kemudian kita beralih ke lembaran selanjutnya menulis secara manual daftar pustaka 1 David 1994, kemudian judulnya, halamannya, penerbitnya, kemudian diakses tanggal berapa, jam berapa, itu dituliskan manual. Kan tetapi insya Allah minggu depan saya akan sharing terkait dengan penggunaan manajemen referensi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi secara manual menuliskan daftar pustaka. Jadi itu akan muncul sendiri nantinya. Jadi Bapak Ibu hanya konsen menyusun saja naskahnya, daftar pustaka akan sendirinya nanti akan tersusun lengkap dengan susunan abjadnya. Sesuai sudah tersusun rapi. Itu materi insya Allah minggu depan kita akan sharing ya. Pak Hasan. Terkait dengan tadi
asbuton, iya betul yang Bapak katakan bahwa asbuton itu kan ada 2 unsur, ada bitumen dan ada mineral. Nah, tentu saja untuk memaksimalkan penggunaan bitumen ini atau aspal sebagai pengikat, tentu saja dia harus dilepaskan dari mineralnya ya. Nah, sehingga kebanyakan penggunaan asbuton sebagai pengikat itu membutuhkan peremaja atau membutuhkan bahan kimia, bahan aditif yang merangsang bitumen ini terpisah dari mineralnya. Ya. Ya, Nah, karena Bu, kan menarik sekali tadi ini Bu, karena kaitannya dengan preservasi itu, iya, kan saya sudah anu tadi ini, karena kan ada kaitan misalnya setelah kita penanganan pengembalian kondisi. Nah, artinya tentu dalam perjalanan kalau misalnya ini periode penanganan ini katakanlah 1 tahun, kita pelihara ini 1 tahun. Nah, pada saat kita pengembalian kondisi, nanti kan dalam perjalanan tadi itu setelah kita petakan ada yang preventif, ada yang pengembalian kondisi, ada memang yang rekonstruksi. Nah, kalau misalnya penanganan pemeliharaannya sedikit-sedikit itu kan menarik sekali dengan memakai aspal butong. Nah, bahkan saya pernah lihat bahwa ada yang katakanlah campuran panas itu tetapi bisa dihampar dingin. Nah, bisa dihampar dingin. Nah, ini full aspal buton, tidak terkontaminasi dengan aspal minyak. Karena begitu terkontaminasi dengan aspal minyak, dia tidak akan bisa dihampar dingin. Nah, di sini nanti kan untuk bisa untuk penanganan yang sifatnya kaitannya efisiensi, ya kemungkinan kita akan ada alternatif nanti menggunakan rutin itu dengan misalnya katakanlah CPHMA begitu, seperti itu Bu. ya. Kebetulan Pak Hasan, penelitian S3 saya itu saya meneliti campur panas hampar dingin memang. Oh ya, bagus lah. Ya. Oh, bagus sekali nih Bu, bagus sekali nih Bu. Sama sekali tidak menggunakan aspal minyak karena Ya. deposit aspal minyak itu kan kurang. Ya. Kita beli dari luar negeri. Betul. Sementara deposit aspal buton sangat melimpah yang belum dimaksimalkan penggunaannya. Jadi penelitian saya itu memang mengarah ke itu, memaksimalkan penggunaan asbuton, mau menggunakan bahan aditif, bahan tambah misalnya untuk merangsang keluarnya bitumen dari asbuton, menggunakan limbah. Jadi roadmap penelitian saya itu, peta penelitian saya itu Pak, penggunaan limbah untuk sebagai aditif. Ada limbah oli saya gunakan, ada banker oil, ada limbah plastik. Jadi mungkin ini juga Bapak Ibu ya, jadi dibutuhkan juga sebenarnya penelitiannya mahasiswa itu adalah bagian dari penelitiannya dosen. Jadi itu ada nilai plusnya nanti di prodi, ada nilai plus atau nilai tambahnya pada saat penyusunan borang akreditasi itu Pak. Ada nilai tambahnya kalau penelitian dosen searah dengan penelitian mahasiswa. Jadi Pak Hasan mungkin nanti kalau mau bergabung dengan peta penelitian saya, kebetulan searah ya. Ya, betul Bu. Pak Hasan, sama-sama kolaborasi juga dengan, kalau saya anak bimbingan saja itu biasanya saya kolaborasikan dengan anak S1. Jadi ada anak S1 yang mengambil bagian kecil dari penelitiannya Bapak, jadi ada yang bantu teknisnya. Ada bagian kecilnya, kita nanti meneliti mungkin pengujiannya seperti apa. Ya, karena yang masalahnya barangkali ini yang fokus di CPHMA ini masalah stability-nya. Artinya stability yang masih rendah itu ya. Ya, masih rendah. Ya, betul. Saya sudah berpikir ke arah situ. Jadi kenapa masih dilakukan saja? Jadi CPMH itu sebenarnya bukan hal yang baru, hanya kenapa sampai sekarang masih dilakukan penelitian karena itu tadi nilai stabilitas yang masih kurang. Ya. Nah, ini terus yang memicu para peneliti untuk meningkatkan nilai stabilitas. Ada teman saya yang menggunakan aspal emulsi, ada juga. Tapi saya fokus di aspal berongga, Pak. Jadi campuran berongga saya. Oh iya. Jadi bukan campuran aspal yang biasa, tapi saya fokus di berpori. Jadi nanti permukaannya itu bisa berfungsi sebagai drainase juga, bisa mengalirkan air. Biasanya permasalahan yang ada di jalan itu kan biasa ada genangan-genangan. Iya. Tentu saja seperti Bapak Ibu ketahui bahwa jalan itu musuh terbesar itu air ya. Ya betul.
berarti cocoknya ini di anu Bu, perkerasan bahu jalan ini. Nah, atau artinya untuk Di badan perkerasan bahu. jalan juga, saya di badan jalan, Pak, hanya saja mungkin yang LHR rendah ya. Ya, rendah. Nah, ini Ya. yang saya teliti terus-menerus, semoga nanti bisa digunakan di LHR berat. Iya. Ya, siapa tahu nanti kalau kan secara otomatis kalau stabilitasnya tinggi itu Iya, pasti. di LHR. Otomatis bisa. Ya. Oke, nyambungnya Pak Hasan ya. Ya, Bu. Baik, nanti bergabung saja di penelitian saya. Ya, Bu. Ya, yang lain ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ketua Kelas, Pak Aziz. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Minal aidin wal faizin untuk kita semua. Karena baru gabung juga, mohon maaf Bu. Karena saya di wilayah barat, tadinya saya pikir waktu jam 8.30 itu masih sama dengan waktu di sini. Ternyata sudah berubah. Akhirnya saya ketinggalan kereta ternyata. Pantas saya bertanya tadi loh, kenapa ini saya sudah share link 20 menit kok belum ada yang gabung. Silakan Pak Aziz. Ya, kembali ke laptop Bu. Tadi itu untuk metode penelitian mungkin sepertinya saya agak ketinggalan berita tadi. Tapi mungkin masih bersentuhan sedikit terkait tadi itu kalau untuk penulisan itu kan masih erat kaitannya dengan kita referensi atau download dari internet lah begitu ya. Nah, sedangkan seorang penulis yang baik itu sebenarnya adalah yang mempunyai mungkin hasil pemikiran sendiri atau hasil penelitian sendiri, atau minimal mengakui penelitian orang di dalam tulisan kita. Tapi itu kan pasti ada batasan-batasannya, Bu. Betul. Nah, dalam batasan-batasan inilah maksudnya yang perlu kita mungkin ada siasat mungkin. Atau apakah siasat-siasat itu, misalnya kan ada istilah cek plagiasi misalnya kan, kalau untuk penelitian itu. Nah, kemarin saya sudah coba-coba untuk misalnya kalau untuk penulisan itu menghindari plagiasi begitu, itu sepertinya agak berat juga memang mungkin Bu, karena apalagi kalau misalnya kan penelitian itu penulisan kita itu kan pasti ada batasan-batasan persentasenya, misalnya apakah misalnya 20%, 30%, 40%, sampai 50%. Sedangkan kalau misalnya untuk 30% saja itu sangat berat, maksudnya mungkin karena cara menulisannya ya, mungkin cara penulisannya saja mungkin yang perlu diadakan strategi. Nah, mungkin ini yang bisa dianukan sedikit nantinya. Terus ya itu untuk sementara dulu. Baik, Pak Aziz. Jadi sabar. Jadi kita tunggu minggu depan ya. Jadi minggu depan itu kita akan membahas tentang manajemen referensi, kemudian dikaitkan dengan bagaimana sih trik supaya kan kebetulan di penyusunan tesis ini range-nya itu maksimal 30% ya plagiasi. Jadi nanti akan dicek kalau Bapak Ibu mau mengusulkan proposal untuk ujian proposal, itu akan dicek dulu, akan masuk dulu, akan di-screening dulu, kira-kira berapa besar angka plagiasinya. Jadi maksimal 30% kalau S2. Bagaimana caranya untuk menghindari itu atau meminimalisir? Karena penulis yang baik itu tetap menuliskan rujukan atau referensi yang diambil, tetapi kita kembali dibatasi dengan range. Ya. Kira-kira bagaimana triknya supaya penulisnya tetap dituliskan, tetapi kita tidak 100% plagiasi. Jadi ada namanya parafrase. Nanti minggu depan akan banyak kita bahas lagi ya. Kita bahas. Jadi nanti ada cara-caranya Pak. Karena itu tadi ada dua tantangan. Yang pertama tadi referensi harus tetap ditulis selengkap-lengkapnya. Yang kedua tidak boleh tinggi-tinggi plagiasi atau jiplak ya.
menjiplak. Ya, kita tidak boleh 100% menjiplak. Jadi referensi itu atau rujukan yang kita gunakan itu kita kelola kembali, kita desain kembali kalimatnya sesuai dengan apa yang pemahaman kita. Tetapi tetap harus ditulis pustaka referensi lengkapnya, misalnya ASIS Arsat 2019 terkait dengan apa. Tetapi kalimatnya bukan itu yang kita copy paste. Tidak mengcopy paste. Jadi kalau copy paste itu dikategorikan sebagai menjiplak atau plagiasi. Ya. Sabar. Iya. Soalnya pembahasan itu yang akan kita bahas. Oke? Oke, Bu, siap. Masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kasih oleh-oleh. Minggu lalu ada tugas tidak? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Kalau ini berarti tugas perdana ya. Jadi tugasnya sekarang Bapak Ibu silakan menyusun rancangan penelitiannya. Menyusun judul, latar belakang, pendahuluannya ya bab 1. Judul, pendahuluan, latar belakangnya seperti apa. Di dalamnya sudah ada hipotesisnya ya. Kemudian ada rumusan masalah, ada manfaat penelitian, ada batasan masalahnya. Itu saja dulu. Kemudian daftar pustaka. Silakan Bapak Ibu menuliskan daftar pustaka secara manual saja dulu ya. Nanti setelah pertemuan berikutnya nanti baru disesuaikan dengan manajemen referensi. Jadi rancangan-rancangan atau rencana judul atau tema penelitian yang sudah dibahas minggu lalu semuanya kan sudah ada. Masih ada sebenarnya 2 orang, tapi silakan menyesuaikan saja nanti judulnya. Silakan disusun latar belakang, pendahuluan, latar belakang. Saya share kembali dulu. Jadi silakan disusun bab 1 ya, ini pendahuluan, latar belakangnya seperti apa. Ingat tetap tuliskan referensi yang digunakan. Kemudian masukkan hipotesisnya seperti apa, atau penelitian yang sangat mirip atau yang sangat relevan terkait dengan penelitian Bapak Ibu, itu yang bisa dikategorikan sebagai hipotesis atau dugaan kesimpulan penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian ada rumusan masalah, ini judulnya ya, rumusan masalah. Ada tujuan penelitian, ada batasannya. Ini ada batasannya. Jadi misalnya kalau silakan Bapak Ibu sendiri yang membatasi penelitiannya, boleh membaca referensi jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitiannya. Bisa dibatasi terkait dengan pengujiannya, atau variasi, misalnya kalau berbicara aspal, variasi aspalnya, penggunaan aspalnya, kemudian lama pengujiannya, misalnya pengujian selama 7 hari, atau bisa juga dibatasi di lokasi penelitiannya, misalnya ini fleasnya diambil dari PLTU Jeneponto, jadi itu Bapak Ibu sendiri yang membatasi sempit atau luasnya penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi cukup sampai bab 1 saja yang disusun. Nanti disusun dalam bentuk Word seperti ini ya, dalam Word seperti ini. Kemudian yang kedua dibuatkan juga PowerPoint, jadi minggu depan akan dipresentasikan ya. Jadi saya akan upload nanti ini tugasnya di Hiles, Word dan PPT-nya atau PowerPoint-nya nanti silakan di-upload di Hiles saja ya. Tapi minggu depan itu semuanya harus siap presentasi terkait tugasnya ini. Jadi minggu depan harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang ditulis dalam tugasnya yang saya berikan pada hari ini. Kira-kira sudah jelas? Sedikit saja. Penulisannya pun, aturan penulisannya pun silakan bebas saja dulu, ya, tidak usah disesuaikan dengan panduan dulu, bebas saja. Mau menggunakan Arial, Times New Roman, jenis hurufnya, fontnya ya, besar hurufnya silakan, spasinya
Pokoknya tidak usah terbebani dengan gaya selingkung dulu, tidak usah terbebani. Menulis saja dulu, menulis latar belakang, rumusan masalah, hipotesisnya, kemudian manfaat dan batasan. Itu saja dulu. Oke, jangan juga satu-satu lembar di Bapak Ibu. Minimal 10 slide lah, ya minimal 10 slide yang jadinya nanti. Tapi jangan juga 10 slide, 1 slide namanya, 1 slide terima kasih, baru besar-besar lagi tulisannya. Oke, jadi kurang lebih 10 slide itu isinya saja. Ya, kira-kira sudah jelas? Jika sudah jelas dan tidak ada lagi pertanyaan, pertemuan kali ini saya record dan nanti saya akan share di Highlights juga. Bapak Ibu yang mungkin terlambat mengikuti perkuliahan pada hari ini ataupun tidak mengikuti bisa menyimak kembali link yang akan saya bagikan nanti berikut dengan deskripsi tugas yang saya berikan tadi. Baik, untuk pertemuan kali ini saya pikir cukup. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan materi tentang manajemen referensi, kemudian tentang trik plagiasi juga. Insya Allah jika kita diberikan kesehatan, semangat kerja tugasnya, tugas perdananya ya. Ingat batas waktunya di Highlights itu 1 minggu. Jadi, saya sudah atur range-nya. Kalau Bapak Ibu menyetor lewat dari 1 minggu, maka Bapak Ibu akan tereliminasi secara tersendiri. Akan tereliminasi dengan sendirinya. Akan dikategorikan tidak menyetor tugas jika di luar dari range yang sudah diatur di Highlights. Oke? Ingat, absen itu otomatis di Highlights ya. Saya tidak absen Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menyimak atau mengakses materi yang ada di Highlights, maka secara otomatis akan terdata sebagai aktif atau hadir pada pertemuan. Baik, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.